Januari 2026. Di saat umur band-band zaman sekarang lebih pendek dari umur baterai HP yang udah bocor, ada satu monster yang masih berdiri tegak selama 43 tahun. Slank. 43 tahun, bos. Itu durasi yang lebih lama dari cicilan KPR rumah subsidi. Slank ini bukan cuma sekedar grup musik. Ini adalah ormas tanpa seragam loreng terbesar di Indonesia. Markasnya di Potlot itu udah kayak Mekahnya anak nongkrong dan musisi. Tapi perjalanan mereka menuju legenda itu jalannya nggak mulus, kayak aspal sirkuit Mandalika. Enggak. Jalan mereka itu kayak jalur pantura. Berlubang, banyak begal, hampir mati masuk jurang narkoba, diselamatin emak-emak sakti, sampai akhirnya, di usia senja ini malah ngerilis album yang bikin kuping panas. Republik Fufu Fafa. Kita bakal bedah sejarahnya. Dari Mas Bim Bim yang ternyata pelaku nepotisme pertama yang sukses, sampai strategi prank jenius buat sembuh dari narkoba. Siapin kopi, siapin rokok, duduk yang tenang, kita masuk ke lorong waktu. Tawa aja udah. Kita mundur ke akhir tahun 80-an. Mas Bim Bim waktu itu lagi pusing 7 keliling. Bandnya, Cikini Stones Complex, bongkar pasang personel mulu. Dia butuh vokalis yang suaranya tinggi, melengking, yang bisa mecahin kaca tetangga. Dan plot twistnya, vokalis itu ternyata ada di depan hidung dia sendiri. Namanya Kakak. Fakta menariknya, Kakak itu sepupu Mas Bim Bim. Mereka tinggal satu atap di kompleks Potlot. Tapi kocaknya, Mas Bim Bim nggak tahu kalau sepupunya ini punya suara emas. Mas Bim Bim taunya Kakak cuma bocah ingusan yang kerjaannya main sepeda BMX sore-sore. Ini bukti kalau Mas Bim Bim di rumah itu cuek bebek. Ada harta karun di ruang tamu, dia malah nyari ke ujung dunia. Sampai suatu hari, Kakak lagi manggung di acara sekolahan atau pensi. Mas Bim Bim nonton. Awalnya mungkin mikir, elah paling nyanyi lagu anak-anak. Ternyata Kakak nyanyiin lagu Guns N' Roses. Tahu kan suara EXO Rose yang tingginya kayak harga cabe pas lebaran? Kakak bisa niru itu peketiplek. Suaranya raw, liar, dan pitch perfect. Di detik itu, rahang Mas Bim Bim jatuh. Anjir, ini bocah makan apaan? Tanpa babi bu, Mas Bim Bim langsung pakai jalur orang dalam. Kakak diculik. Lu ikut gue ngeband. Kakak yang waktu itu masih kelas 1 SMA, polos dan hormat banget sama Mas Bim Bim, ya nurut aja. Jadi, jauh sebelum istilah ordal ngetren di Bumen, Slank udah duluan mempraktekkan nepotisme. Bedanya, nepotisme Slank hasilnya karya legendaris. Kalau nepotisme yang ono, ya gitu deh. Setelah formasi kebentuk, markas mereka di Jalan Potlot 3 nomor 14 berubah jadi pusat gravitasi. Di era 90-an, kalau lu mau jadi musisi top di Jakarta, lu wajib haji dulu ke Potlot. Wajib sungkem sama Mas Bim Bim. Bahkan Dewa 19, Ahmad Dhani, sang raja logika yang egonya setinggi langit itu, pas pertama kali merantau ke Jakarta, dia kulonuon ke Potlot. Bayangin, Ahmad Dhani muda, masih culun, ngetuk pintu Mas Bim Bim dengan sopan buat minta restu dan masukan. Itu bukti kalau karisma Mas Bim Bim bisa bikin singa jadi kucing angora. Anang Hermansyah, Opi Andaresta, semua lulusan Potlot. Tapi yang paling gila dari Potlot itu aturannya, nggak ada aturan. Pagar nggak dikunci 24 jam. Slankers dari antah berantah boleh masuk, nongkrong, bahkan tidur di ubin teras. Mas Bim Bim nganggap mereka saudara, bukan fans. Saking ramenya, itu lantai rumah penuh manusia. Mas Bim Bim kalau mau kencing tengah malam, harus main game The Floor is Lava. Dia harus loncat-loncat ngelangkahin badan slankers yang tidur pules.
Dan slankers yang diinjek Mas Bim Bim bukannya marah, malah bangga. Anjir, gue diinjek Mas Bim Bim, gak bakal gue cuci nih baju. Keterikatan inilah yang bikin slankers militan. Mereka ngerasa dimanusiakan. Tapi pohon makin tinggi, angin makin kenceng. Masuk pertengahan 90-an, badai narkoba bikin suasana potlot jadi kayak film horor. Paranoid, berantem, ego tak terkendali. Akhirnya formasi emas F-13 pecah. Pai, Bongki, Indraki cabut. Slang divonis bubar. Yang tersisa di rumah hantu itu cuma 2 orang, Mas Bim Bim sama kakak. Logika industrinya, kalau band tinggal drummer sama vokalis, itu bukan ngeband, itu karaokean. Tapi Mas Bim Bim itu visioner keras kepala. Dia nolak slang mati. Dengan hati hancur lebur ditinggal sahabat, mereka masuk studio. Mas Bim Bim main drum sambil ngisi gitar tipis-tipis. Kakak main bass sambil nyanyi. Hasilnya adalah album dengan judul paling jujur sedunia, Lagi Sedih. Sumpah, itu judul album paling malas mikir tapi paling jenius. Nggak usah sok puitis kayak runtuhnya hati di ujung senja. Nggak, Mas Bim Bim cuma bilang, gue lagi sedih bos, titik. Musiknya kasar, garage banget, tapi justru di situ nyawanya. Lagu Tong Kosong lahir di sini. Album ini bukti, kalau lu lagi galau, jangan update status WA doang. Bikin karya, jadi duit. Slang membuktikan, lu bisa ambil semua personelnya, tapi lu nggak bisa ambil nyawanya selama Mas Bim Bim masih megang stick drum. Abis album galau, Slang butuh healing dan nyari personel baru. Destinasinya adalah Bali. Tempat nongkrongnya di sebuah gang sempit di Kuta, Poppies Lane. Tahu kan? Gang yang isinya toko surfing, bau dupa, bule mabok, dan anjing kintamani. Disinilah formasi baru dirakit. Ivanka masuk sebagai basis. Tadinya additional, tapi groove-nya bikin Mas Bim Bim jatuh hati. Terus masuk 2 gitaris beda alam, Abdi Negara dan Rido Hafidz. Abdi itu gitaris blues yang mainnya pakai rasa dan rokok. Rido itu gitaris sekolahan yang mainnya pakai teori dan partitur. Kalau digabungin, jadinya harmoni yang bikin kuping orgasme. Kenangan mereka di gang sempit yang bau bir campur dupa ini diabadikan di lagu Poppies Lane Memory. Itu bukan sekedar lagu liburan, itu lagu tentang bertahan hidup, persahabatan, dan harapan baru saat dompet lagi tipis-tipisnya. Lagu wajib anak tongkrongan yang sok puitis. Slang sudah bersih dari narkoba. Formasi lengkap, album laku, tapi fisik mereka hancur lebur. Narkoba masih jadi bosnya. Badan Mas Bim Bim sama kakak waktu itu, Masya Allah. Kalau mereka ikut lomba panjat pinang, tiangnya yang menang. Kurus banget, kena angin dikit terbang. Tatapannya kosong, manggung sering keos. Di titik nadir inilah Tuhan mengirimkan malaikat tanpa sayap, Bunda Yvette. Ibunda Mas Bim Bim ini mengambil alih kendali. Beliau bukan cuma jadi manajer, tapi jadi benteng. Bunda ngunciin mereka di potlot, masakin mereka, bahkan ngebentak bandar narkoba yang coba-coba lempar barang ke pagar rumah. Bunda Yvette versus bandar narkoba, menang Bunda Yvette lah. The power of emak-emak jangan dilawan. Tapi penyembuhan fisik aja nggak cukup, mental harus dihajar. Disinilah keluar strategi jenius dan agak gila dari Mas Bim Bim. Saat mereka belum 100% sembuh, saat Sakau masih sering nyolek, Mas Bim Bim malah ngumpulin wartawan dan bikin proklamasi. Slang sudah bersih dari narkoba. Personel lain panik. Mas, lu gila? Kita masih make dikit-dikit woi. Ternyata itu strategi prank Mas Bim Bim ke dirinya sendiri. Dia nge-gaslighting satu Indonesia. Logikanya,
Karena udah terlanjur ngomong ke media, udah janji sama bunda, sama Tuhan, sama slankers, mereka jadi malu setengah mati kalau ketahuan make lagi. Gengsi dong, udah keluar-keluar bersih, masa balik lagi? Itu adalah strategi bakar kapal. Maju terus, pantang mundur. Dan gilanya, strategi itu berhasil. Rasa malu itulah yang menyelamatkan mereka. Slang lahir kembali. Setelah bersih, karir mereka terbang ke angkasa. Kisah gila ini akhirnya difilmin, Slang nggak ada matinya. Jarang ada orang masih hidup dibuatin film biografi. Biasanya kan nunggu meninggal dulu. Slang emang beda, mereka menolak mati, makanya filmnya duluan. Dan sekarang, 2026, usia band 43 tahun. Lihat kakak Slang. Dulu kurus kering, sekarang badannya shredded banget, six pack, hobi nyelem, giginya rapi seputih porselen. Dia jadi duta hidup sehat. Sementara elu, Gen Z, umur 20 tahun naik tangga lantai 2 aja, napas udah bunyi ngik-ngik. Pinggang encok, masuk angin dikit, kerokan. Malu woi sama kakak. Banyak yang bilang Slang udah tumpul karena sering main ke istana, udah jadi plat merah. Tapi di Januari 2026 ini, Mas Bim Bim kembali ngeulti semua orang. Slang merilis album baru, judulnya Republik Fufu Fafa. Anjir, berani banget. Di saat orang-orang takut atau cuma berani bisik-bisik soal akun misterius yang jadi perbincangan nasional itu, Slang malah jadiin judul album. Ini kode keras dari Mas Bim Bim. Gue boleh tua, gue boleh deket penguasa, tapi DNA potlot gue nggak bisa bohong. Gue tetap bakal berisik. Album ini ngebuktiin kalau Slang tetap relevan. Mereka tetap nakal pada waktunya. Slang mengajarkan kita satu hal. Jatuh itu biasa. Bangkit, ngaku salah, dan jadi lebih baik, itu baru laki-laki. Dari nepotisme sepupu yang ternyata jenius, tidur ngelangkahin fans, judul album asal-asalan, sampai jebakan narkoba, Slang adalah definisi legenda yang agak layang. Hormat setinggi-tingginya buat Mas Bim Bim sang jenderal dan kakak sang energi abadi. 43 tahun Slang gak ada matinya. Dan buat lu yang masih nyinyir tapi gak punya karya, makanya ketawa aja udah.